Aku janda. Pagi itu udara terasa dingin, namun pikiranku justru panas oleh perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Aku terbangun lebih cepat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang memanggil untuk segera membuka mata. Rumah masih lengang, hanya suara jam dinding yang berdetak seperti menghitung detik menuju sebuah kejadian yang belum ku tahu bentuknya. Aku bangkit perlahan dan melangkah keluar kamar, berniat membuat minuman hangat. Lorong terasa lebih sunyi dari biasanya, tapi ada aroma asing yang samar tercium, bukan bau kopi atau teh yang biasa ku buat, melainkan wangi parfum lembut yang bukan milikku. Langkahku terhenti di depan kamar Johnny. Pintu itu tak tertutup rapat, hanya menyisakan celah tipis yang cukup untuk menampakkan sebagian isi ruangan. Entah mengapa, dadaku langsung berdegup cepat, seolah firasat buruk sedang menyapa tanpa permisi. Dari celah itu, kulihat bayangan seseorang bergerak pelan. Rambut panjang terurai, tangan sedang merapikan pakaian, dan sesaat kemudian wajah perempuan itu tampak di pantulan cermin. Aku terpaku, nyaris tak percaya dengan apa yang kulihat di rumahku sendiri. Pikiranku langsung dipenuhi pertanyaan yang berlarian tanpa arah. Sejak kapan ada perempuan di kamar anakku, dan mengapa aku tidak tahu apapun tentang kehadirannya? Rasa terkejut berubah menjadi kegelisahan yang membuat kakiku terasa lemas. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah pergi dari depan pintu itu. Tidak ingin ketahuan mengintip, aku memilih menuju dapur, meski tangan bergetar saat menyalakan kompor yang bahkan belum sempat kugunakan. Di dapur, aku duduk memandangi meja makan yang masih kosong, namun perasaanku sudah terasa penuh oleh kecemasan. Suara langkah kaki dari arah kamar membuat jantungku kembali berdebar, seperti sedang menunggu pengakuan yang tak pernah kuminta. Seorang perempuan muncul di ambang pintu dapur, berdiri ragu sejenak sebelum tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum sembarangan, melainkan senyum seseorang yang tahu dirinya berada di tempat yang belum sepenuhnya menerimanya. Belum sempat aku bertanya, suara Johnny terdengar menyusul dari belakangnya. Nada suaranya terdengar kaku, berbeda dari biasanya, seolah sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu yang berat. Matanya tak berani menatapku lama. Saat itu aku tahu, pagi ini bukan sekadar awal hari biasa. Ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi, dan detik itu juga aku sadar, hidupku akan berubah sejak aku membuka pintu kamar itu, meski hanya lewat celah kecil yang nyaris tak terlihat. Johnny berdiri canggung di dekat pintu dapur, seolah menunggu keberanian terkumpul sebelum berbicara. Perempuan itu tetap di tempatnya, kedua tangannya saling menggenggam, matanya sesekali melirik ke arahku lalu kembali menunduk, seperti takut keberadaannya justru memperkeruh suasana yang sudah tegang. Aku mempersilakan mereka duduk tanpa sepatah kata pun. Kursi berderit saat mereka menariknya perlahan, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan, lebih berat dari sebelumnya. Aku menatap wajah anakku, mencoba membaca isi hatinya, tapi yang kutemukan hanya kegelisahan yang tak biasa. Dengan suara tertahan, Johnny akhirnya menyebut nama perempuan itu dan mengatakan ia sudah tinggal di rumah ini sejak semalam. Kalimatnya terdengar berputar, seolah sengaja menghindari inti persoalan. Aku menunggu, berharap ada penjelasan yang masuk akal, meski dadaku sudah penuh prasangka. Perempuan itu kemudian angkat bicara, suaranya lembut namun jelas. Ia memperkenalkan diri dan menyampaikan permintaan maaf karena telah membuatku terkejut. Cara bicaranya sopan, tetapi justru itu yang membuatku semakin bertanya-tanya, sebab tak seorang pun akan berada di rumah orang lain tanpa alasan besar. Aku menautkan jemari di atas meja, berusaha tetap tenang. Kutanyakan apa hubungan mereka sebenarnya, tanpa meninggikan nada, meski jantungku berdegup tak karuan. Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang tampaknya sama-sama mereka takutkan. Johnny menelan ludah, lalu berkata bahwa keputusan ini diambil dengan cepat, terlalu cepat bahkan untuk dirinya sendiri. Ia mengaku belum siap menjelaskannya, tapi tak lagi bisa menyembunyikannya. Matanya memerah, dan aku tahu anakku sedang berjuang melawan rasa bersalah. Perempuan itu menatap Johnny sejenak sebelum kembali menghadapku. Ia berkata bahwa mereka bukan sekadar teman, dan bukan pula tamu yang kebetulan menginap. Nada suaranya bergetar, seolah setiap kata menguras keberaniannya hingga habis. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku, campuran antara kaget dan kecewa yang sulit diuraikan.
Bayangan masa depan yang selama ini kubayangkan untuk Johnny seakan berubah arah dalam sekejap, tanpa sempat ku mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun sebelum aku sempat mengeluarkan reaksi yang lebih keras, Johnny berkata bahwa ia tak ingin aku mengetahui hal ini dari orang lain. Ia memilih jujur sekarang, meski tahu risikonya besar. Kalimat itu membuatku terdiam, karena setidaknya ia masih menganggapku bagian dari hidupnya. Aku menatap perempuan di depanku lebih lama, mencoba menemukan celah kebohongan, tapi yang kulihat hanya ketulusan bercampur ketakutan. Ia tampak bukan seseorang yang datang untuk mengambil, melainkan berharap bisa diterima, meski sadar posisinya rapuh. Perasaanku bergejolak, antara ingin marah dan ingin bertanya lebih jauh. Ada terlalu banyak hal yang belum terucap, terlalu banyak alasan yang belum dijelaskan. Aku tahu, apapun yang akan kudengar setelah ini, tidak akan lagi sama seperti kemarin. Akhirnya aku berdiri dari kursi dan mengatakan bahwa pembicaraan ini belum selesai. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya, dan mereka harus bersiap menjawab pertanyaan yang lebih besar nanti. Wajah Johnny terlihat lega sekaligus cemas, seolah diberi jeda sebelum badai benar-benar datang. Saat aku melangkah keluar dari dapur, pikiranku dipenuhi satu kesadaran yang tak bisa kuhindari. Kehadiran perempuan itu bukan kebetulan, dan hubungan mereka jauh lebih serius dari yang ingin mereka akui saat ini. Aku merasa, pengakuan sesungguhnya baru akan terungkap, dan mungkin akan jauh lebih mengguncang dari yang kubayangkan. Aku mengurung diri di kamar cukup lama, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar. Dari balik pintu, masih terdengar suara pelan mereka berbincang, namun tak satu pun kata yang bisa kutangkap jelas. Justru ketidakpastian itulah yang membuat perasaanku semakin tidak menentu. Bayangan masa kecil Johnny terus bermunculan, saat ia selalu berlari padaku setiap kali takut atau terluka. Kini ia berdiri di hadapanku sebagai lelaki dewasa yang telah membuat keputusan besar tanpa sepengetahuanku. Perubahan itu terasa begitu cepat, seakan aku tertinggal jauh di belakang hidupnya. Tak ingin berlarut dalam dugaan, aku akhirnya keluar dan kembali ke ruang tengah. Mereka langsung terdiam begitu melihatku, seolah sedang membahas sesuatu yang tak boleh kudengar. Situasi itu membuat suasana semakin kaku, namun aku tahu inilah saatnya meminta kejujuran tanpa sisa. Aku meminta mereka menceritakan semuanya dari awal, tanpa potongan, tanpa alasan yang ditahan. Johnny mengangguk, menarik napas panjang sebelum mulai bicara, sementara perempuan itu duduk menunduk, tangannya saling menggenggam dengan gelisah. Ia bercerita tentang pertemuan mereka yang tak disengaja, tentang percakapan yang semakin sering, hingga akhirnya muncul perasaan yang sulit dihindari. Katanya, keputusan besar itu diambil bukan karena dorongan sesaat, melainkan karena keadaan yang memaksa mereka memilih jalan cepat. Perempuan itu kemudian melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Ia mengatakan ada masalah dalam hidupnya yang tak bisa ditunda, sesuatu yang membuatnya membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Dari caranya berbicara, aku tahu masalah itu bukan hal sepele. Aku menatap wajahnya, mencoba menangkap isyarat yang mungkin terlewat. Ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan, ada beban yang jelas sedang dipikulnya sendirian terlalu lama. Untuk sesaat, amarah di hatiku sedikit mereda, digantikan rasa penasaran yang lebih dalam. Johnny mengaku tak sanggup membiarkannya menghadapi semuanya sendiri. Ia memilih berdiri di sisinya, meski sadar langkah itu bisa membuatku kecewa. Kata-katanya tidak terdengar seperti pembelaan, melainkan pengakuan dari seseorang yang siap menanggung akibat. Aku terdiam cukup lama, meresapi setiap kalimat yang baru saja ku dengar. Di satu sisi, hatiku tersayat karena merasa tidak dipercaya, namun di sisi lain aku melihat keberanian yang belum pernah kutemui sebelumnya dalam diri anakku. Kutarik napas perlahan dan bertanya tentang keluarga perempuan itu, tentang apakah mereka tahu keputusan ini. Ia menggeleng pelan dan berkata bahwa hubungannya dengan keluarganya tidak sebaik yang terlihat dari luar. Kalimat itu menyimpan cerita panjang yang belum diungkap. Aku mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada sekadar hubungan yang disembunyikan. Ada latar belakang yang saling bertabrakan, ada luka yang belum sembuh, dan ada harapan yang kini menggantung pada keputusan Johnny. Meski begitu, hatiku belum sepenuhnya bisa menerima semua ini begitu saja.
Aku berkata bahwa keberanian saja tidak cukup untuk membangun hidup, dan cinta tanpa kesiapan hanya akan melahirkan kesulitan baru. Wajah Johnny terlihat tegang, namun ia tidak membantah. Di dalam diam yang kembali menyelimuti ruangan, aku merasa satu persatu batas yang selama ini ku kenal mulai bergeser. Aku belum tahu harus berada di sisi mana, sebagai ibu yang kecewa atau sebagai manusia yang memahami. Yang pasti, apapun yang akan terjadi selanjutnya, hubungan kami telah memasuki fase yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Malam datang tanpa membawa ketenangan, justru menghadirkan pikiran yang semakin penuh. Aku berbaring dengan mata terbuka, mendengar langkah kaki Johnny mondar-mandir di luar kamar, seolah ia pun tak menemukan tempat untuk menaruh kegelisahannya. Sesekali terdengar suara bisikan dari ruang tengah, mungkin mereka sedang berbicara pelan agar tak menggangguku. Namun setiap bisikan itu justru terasa seperti jarum yang menusuk kesadaranku, mengingatkan bahwa ada kehidupan baru yang sedang tumbuh di rumah ini tanpa persetujuanku. Menjelang tengah malam, aku bangkit dan keluar kamar. Lampu ruang tamu masih menyala redup, dan kulihat perempuan itu duduk sendiri di sofa, menatap kosong ke arah lantai. Wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang telah terlalu lama memendam beban. Aku duduk di kursi seberang tanpa berkata apa-apa. Ia terkejut melihatku, lalu segera merapikan duduknya, seolah takut telah melakukan kesalahan lagi. Suasana canggung itu membuatku sadar bahwa kami berdua sama-sama berada dalam posisi yang rapuh. Perlahan ia mulai berbicara, bukan tentang Johnny, melainkan tentang dirinya. Ia mengaku datang dari keluarga yang penuh tuntutan, di mana setiap langkah harus sesuai rencana orang lain. Ketika ia mencoba menentukan jalan sendiri, pertentangan menjadi tak terhindarkan. Katanya, keputusan untuk bersama Johnny adalah pertama kalinya ia memilih hidup berdasarkan suara hatinya. Ia tahu caranya salah, tahu seharusnya aku diberi tahu sejak awal, namun ketakutan membuatnya memilih diam. Pengakuan itu terdengar jujur, tanpa upaya membela diri. Aku mendengarkan tanpa menyela, meski hatiku masih bergejolak. Ada bagian dari ceritanya yang menyentuh sisi yang selama ini tak pernah kuperlihatkan pada siapapun. Aku juga pernah berada di posisi yang harus memilih antara keluarga dan keinginan sendiri. Tak lama kemudian Johnny keluar dari kamar, wajahnya terkejut melihat kami duduk berhadapan. Ia tampak hendak bicara, tapi aku mengangkat tangan, meminta waktu sejenak. Aku ingin mendengar cerita ini sampai tuntas, tanpa perantara. Perempuan itu menatap Johnny dengan mata berkaca-kaca, lalu melanjutkan bahwa ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan ibu dan anak. Jika kehadirannya hanya membawa luka, ia siap pergi meski hatinya menolak. Ucapannya membuat ruangan terasa semakin berat. Johnny langsung menolak gagasan itu, suaranya meninggi karena emosi yang tertahan. Ia berkata tidak akan membiarkan siapapun pergi hanya karena tekanan, apalagi setelah membuat keputusan sebesar ini. Untuk pertama kalinya malam itu, kulihat ketegasan yang tak pernah kutemui sebelumnya darinya. Melihat mereka, aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Amarah yang sejak pagi menguasai pikiranku perlahan digantikan oleh kesadaran bahwa dua orang di depanku sedang berjuang mempertahankan pilihan yang mereka yakini, meski risikonya besar. Namun aku juga tahu, penerimaan bukan perkara instan. Luka karena dibohongi tak bisa sembuh dalam satu percakapan. Aku berkata bahwa apapun keputusan mereka, aku butuh waktu untuk belajar memahami keadaan ini tanpa rasa terpaksa. Kami akhirnya berpisah malam itu tanpa kesimpulan yang jelas. Aku kembali ke kamar dengan hati yang masih berat, sementara di balik pintu aku tahu ada dua jiwa yang juga tak menemukan tidur. Aku mulai sadar, ujian sesungguhnya baru saja dimulai, dan besok mungkin akan membawa keputusan yang jauh lebih menentukan bagi kami semua. Pagi berikutnya datang dengan langit mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hatiku yang belum menemukan arah. Aku duduk di teras, memandangi jalan kecil di depan rumah, mencoba menata pikiran yang sejak semalam tak berhenti berputar. Tak lama kemudian Johnny keluar, membawa dua cangkir minuman hangat. Ia meletakkan satu di dekatku tanpa berkata apa-apa, lalu duduk dengan jarak yang biasanya tak pernah ia buat. Sikapnya membuatku sadar bahwa jarak di antara kami kini bukan sekadar fisik. Aku memecah keheningan dengan bertanya apa rencana mereka setelah semua ini terbuka. Johnny menjawab pelan bahwa ia ingin mempertanggungjawabkan pilihannya, apapun risikonya.
Ia tidak ingin terus hidup dengan rahasia, meski harus menghadapi penolakan dari berbagai arah. Perempuan itu kemudian menyusul, berdiri ragu di dekat pintu, seolah tak yakin pantas berada di ruang yang sama denganku. Aku memintanya duduk, bukan karena hatiku sudah lunak, melainkan karena aku tahu menghindar hanya akan memperpanjang ketegangan. Ia berkata mereka berencana mencari tempat tinggal sendiri, agar aku tidak merasa terbebani oleh kehadirannya. Kalimat itu menusuk perasaanku lebih dari yang kuduga, karena tanpa sadar aku merasa sedang ditinggalkan, bukan hanya oleh Johnny, tapi oleh masa depan yang selama ini kubayangkan. Aku menatap wajah anakku yang tampak mantap namun juga terluka. Dalam tatapannya, ada harapan agar aku tidak mengusir mereka dengan diam-diam. Aku sadar, keputusanku hari ini bisa menentukan apakah kami akan tetap menjadi keluarga yang saling menguatkan, atau justru saling menjauh. Tiba-tiba pikiranku teringat pesan almarhum suamiku, bahwa anak bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang suatu hari harus dilepas dengan ikhlas. Ingatan itu membuat dadaku sesak, karena rupanya saat itu telah tiba, dan aku belum siap menerimanya. Aku berkata bahwa pergi bukan solusi untuk semua rasa canggung. Jika mereka memilih tetap bersama, maka masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Ucapanku membuat mereka saling pandang, seperti tak menyangka akan mendengar kalimat itu dariku. Namun aku juga menegaskan bahwa kepercayaanku belum kembali sepenuhnya. Ada luka yang perlu waktu untuk pulih, dan selama itu aku berharap mereka bisa bersabar dengan sikapku yang mungkin belum ramah. Johnny mengangguk, matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya menunjukkan rasa lega. Perempuan itu mendekat dan mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Ia tidak meminta langsung untuk diterima, hanya berharap diberi kesempatan membuktikan bahwa niatnya tidak buruk. Cara bicaranya membuatku semakin sulit mempertahankan dinding di hatiku. Meski begitu, aku tahu masalah belum selesai. Keluarganya, masa lalu yang ia sebutkan semalam, dan keputusan yang mereka ambil tergesa-gesa, semua itu belum menemukan titik terang. Aku bisa merasakan badai yang lebih besar masih menunggu di depan. Saat matahari mulai naik perlahan, aku menyadari satu hal yang tak bisa kupungkiri. Hubungan kami telah berubah, dan jalan pulang menuju keadaan semula mungkin tak pernah ada lagi. Yang bisa kulakukan hanyalah melangkah ke depan, meski belum tahu apakah langkah itu akan membawa kami lebih dekat atau justru semakin menjauh. Hari itu berjalan lebih sunyi dari biasanya, seolah rumah ini sedang menahan napas. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan kecil agar pikiran tak terus terjebak pada percakapan pagi tadi, namun setiap sudut ruangan tetap mengingatkanku pada perubahan yang tak bisa dihindari. Menjelang siang, telepon Johnny berdering cukup lama hingga akhirnya ia mengangkatnya dengan wajah tegang. Dari cara ia berdiri menjauh, aku tahu pembicaraan itu penting. Perempuan itu memperhatikannya dari kejauhan, sorot matanya dipenuhi kekhawatiran yang tak mampu ia sembunyikan. Setelah panggilan berakhir, Johnny menghampiriku dengan langkah ragu. Ia mengatakan keluarganya ingin bertemu, bukan untuk berbasa-basi, melainkan untuk membicarakan keputusan yang telah mereka ambil. Kalimat itu terdengar seperti undangan yang sekaligus peringatan. Perempuan itu tampak pucat ketika mendengar rencana tersebut. Ia berbisik bahwa pertemuan itu tidak akan mudah, karena sejak awal keluarganya menolak hubungannya dengan Johnny. Penolakan itu bukan tanpa alasan, ada masa lalu yang belum sepenuhnya tertutup rapat. Aku mulai memahami bahwa masalah ini bukan hanya tentang restuku sebagai ibu, melainkan tentang dua keluarga yang membawa luka masing-masing. Aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi dulu, dan untuk pertama kalinya ia menceritakan sebagian kisah yang selama ini disimpannya. Ia mengaku pernah dijodohkan, lalu menolak, hingga dianggap membangkang dan memalukan. Sejak saat itu, setiap pilihannya selalu dicurigai, termasuk hubungannya dengan Johnny. Ia takut, pernikahan mereka justru akan dianggap sebagai bentuk perlawanan, bukan kebahagiaan. Mendengar itu, hatiku terasa lebih berat. Aku tahu betapa menyakitkannya hidup di bawah tuntutan yang tak memberi ruang bernapas. Namun di sisi lain, aku juga paham bagaimana orang tua bisa terluka ketika anak berjalan berlawanan dengan harapan. Johnny berkata ia siap menghadapi siapapun demi mempertahankan rumah tangganya. Nada bicaranya tidak meninggi, tetapi ada keteguhan yang membuatku terdiam. Aku menyadari, anak yang dulu selalu menungguku mengambil keputusan kini telah berdiri dengan pilihannya sendiri.
Aku mengatakan bahwa jika pertemuan itu memang harus terjadi, aku akan ikut hadir. Bukan untuk membela atau menyerang, melainkan untuk memastikan semua dibicarakan dengan kepala dingin. Mereka berdua tampak terkejut, seolah tak menyangka aku akan melibatkan diri sejauh itu. Perempuan itu menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Ia tahu pertemuan itu bisa menjadi titik balik, entah menuju perdamaian atau justru perpisahan yang lebih besar. Namun, kehadiranku memberi sedikit keberanian yang sebelumnya hampir habis. Sore itu, rumah kembali terasa hening, tapi kali ini bukan karena jarak, melainkan karena masing-masing sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Aku sendiri mulai menyadari bahwa peranku bukan lagi sekadar penonton, melainkan bagian dari pertarungan perasaan yang lebih luas. Saat matahari perlahan tenggelam, aku berdiri di depan jendela, memandangi cahaya yang kian memudar. Dalam hati, aku berharap apapun yang akan terjadi nanti, tidak akan merenggut ikatan yang masih ingin kujaga. Namun aku juga sadar, harapan saja tak cukup untuk meredam badai yang sudah mulai bergerak mendekat. Keesokan harinya kami berangkat dengan perasaan yang sulit dijelaskan, bukan hanya tegang, tetapi juga penuh dugaan tentang apa yang akan kami hadapi. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata terucap, hanya suara mesin dan tarikan napas yang terdengar lebih berat dari biasanya. Rumah keluarga perempuan itu berdiri megah namun terasa dingin sejak langkah pertama kami masuk. Sambutan yang kami terima bukan senyum, melainkan tatapan penuh penilaian yang membuat suasana langsung mengeras. Aku bisa merasakan bahu Joni menegang di sampingku. Seorang pria parubaya muncul dari ruang tengah, wajahnya datar tanpa ekspresi ramah. Ia mempersilakan kami duduk dengan gestur singkat, seolah pertemuan ini hanya formalitas sebelum keputusan besar diumumkan. Perempuan itu menunduk, jelas tidak nyaman berada di situ. Percakapan dibuka dengan nada kaku, langsung menyinggung keputusan menikah tanpa restu. Tuduhan dilontarkan tanpa banyak basa-basi, menyiratkan bahwa Joni dianggap telah merebut sesuatu yang seharusnya masih berada di bawah kendali keluarga mereka. Aku merasakan panas menjalar di dada, tapi memilih menahan diri. Joni mencoba menjelaskan bahwa pilihan itu lahir dari tanggung jawab, bukan sekadar perasaan sesaat. Ia berbicara dengan tenang, namun setiap kalimatnya seakan dipatahkan oleh pandangan sinis yang tak memberi ruang untuk dipahami. Situasi itu membuat udara di ruangan terasa semakin menekan. Perempuan itu akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar namun tidak mundur. Ia mengatakan bahwa kebahagiaannya tidak pernah benar-benar dipertimbangkan sebelumnya, dan kali ini ia ingin hidup dengan keputusan yang ia yakini sendiri. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan terdiam, meski ketegangan belum juga surut. Aku kemudian ikut berbicara, bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk mengingatkan bahwa memaksakan kehendak tidak selalu melahirkan kebaikan. Aku mengatakan bahwa sebagai orang tua, kita boleh kecewa, tetapi tidak berhak mengikat masa depan anak dengan rasa takut. Ucapanku membuat suasana berubah, meski tidak langsung melunak. Namun pembicaraan belum selesai, karena tiba-tiba terungkap alasan lain di balik penolakan mereka. Ada urusan lama antara keluarga kami dan mereka yang belum pernah diselesaikan, kesalahpahaman yang diwariskan tanpa pernah diklarifikasi. Mendengar itu, aku terkejut, menyadari bahwa masa lalu bisa menjadi bayangan panjang yang mengejar hingga hari ini. Aku mencoba menanyakan detailnya, berharap ada jalan keluar jika semuanya dibicarakan terbuka. Sayangnya, luka lama tidak mudah dibongkar begitu saja, dan sebagian dari mereka memilih bertahan pada versi yang sudah diyakini sejak lama. Perempuan itu terlihat semakin tertekan, seolah beban di pundaknya kian bertambah. Joni menggenggam tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak sendirian. Tindakan kecil itu justru memicu perdebatan baru, karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang semakin jelas. Aku bisa merasakan bahwa pertemuan ini mulai mengarah pada titik yang sulit dikendalikan. Akhirnya, aku meminta waktu agar semua pihak bisa berpikir lebih jernih, karena keputusan yang diambil dalam amarah hanya akan menambah penyesalan. Permintaanku tidak langsung dijawab, tetapi setidaknya menghentikan perdebatan yang mulai memanas. Kami pun pamit dengan perasaan yang jauh dari lega. Dalam perjalanan pulang, tak satu pun dari kami berbicara. Namun aku tahu, setelah hari ini, hidup mereka tidak akan lagi sesederhana sebelumnya. Aku mulai menyadari bahwa ujian terbesar bukan lagi soal penerimaan,
melainkan tentang seberapa kuat mereka mempertahankan pilihan ketika dunia di sekeliling justru menekan dari segala arah. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya, seolah jalanan ikut menahan kami dalam sunyi yang menyesakkan. Aku sesekali melirik ke kursi belakang, melihat perempuan itu menatap keluar jendela dengan mata kosong, sementara Johnny menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Sesampainya di rumah, tak ada yang langsung masuk ke kamar masing-masing. Kami duduk di ruang tengah tanpa tujuan jelas, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak tahu bentuknya. Aku bisa merasakan bahwa pertemuan tadi meninggalkan luka baru yang belum sempat diberi nama. Perempuan itu akhirnya berbicara lebih dulu, suaranya lirih namun jelas. Ia berkata tidak ingin Johnny terus berada di tengah pertikaian yang berawal dari dirinya. Kata-kata itu membuat Johnny langsung menoleh, wajahnya penuh penolakan terhadap pikiran yang mulai terlintas di benaknya. Ia menegaskan bahwa pilihannya bukan beban, melainkan tanggung jawab yang ia ambil dengan sadar. Namun di balik ketegasan itu, aku bisa melihat kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. Tekanan dari luar perlahan menggerogoti keyakinan yang sejak awal ia pegang. Aku ikut angkat bicara, mengatakan bahwa berpisah bukan jalan keluar dari masalah yang lahir karena ketakutan. Jika mereka menyerah sekarang, bayang-bayang masa lalu akan terus mengejar, bahkan saat mereka mencoba memulai hidup baru di tempat lain. Ucapanku membuat perempuan itu terdiam cukup lama. Ia lalu mengakui bahwa yang paling ia takuti bukanlah kemarahan keluarganya, melainkan kemungkinan Johnny suatu hari menyesali keputusannya. Ia tak ingin menjadi alasan anak orang lain kehilangan masa depan atau hubungan dengan keluarganya. Pengakuan itu membuat suasana semakin berat. Johnny mendekat dan duduk di sampingnya, berbicara dengan nada lebih lembut dari sebelumnya. Ia berkata penyesalan terbesar justru akan datang jika ia membiarkan orang yang dicintainya pergi hanya karena tekanan. Kata-kata itu membuat perempuan itu menunduk, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Melihat mereka, hatiku terasa seperti ditarik kedua arah sekaligus. Sebagai ibu, aku ingin melindungi anakku dari luka, namun sebagai manusia, aku tahu cinta tak selalu datang dengan kondisi yang mudah. Aku mulai memahami bahwa tidak semua pilihan baik akan diterima dengan tangan terbuka oleh semua orang. Aku mengatakan bahwa jika mereka memilih bertahan, maka mereka harus siap menghadapi hari-hari yang tidak ringan. Tidak semua pintu akan terbuka, tidak semua senyum akan tulus. Namun jika mereka mundur sekarang, luka itu akan tetap tinggal, hanya berubah bentuk. Perempuan itu menatapku dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya, bukan lagi penuh takut, melainkan dipenuhi tekad yang masih rapuh namun nyata. Ia mengangguk perlahan, seolah sedang mengambil keputusan yang sejak tadi berputar-putar di kepalanya. Johnny menghela napas panjang, seakan beban besar baru saja sedikit terangkat dari dadanya. Ia tahu perjuangan belum selesai, tetapi setidaknya arah langkah mereka kini lebih jelas. Aku bisa merasakan ada kekuatan baru yang tumbuh di antara mereka, meski badai belum benar-benar pergi. Malam itu kami makan bersama tanpa banyak bicara, namun suasananya tidak lagi sedingin kemarin. Ada kelelahan, ada ketakutan, tetapi juga ada harapan kecil yang mulai menyelinap di sela-sela kecemasan. Aku menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan peranku sebagai ibu kini bukan lagi penentu arah, melainkan penjaga agar mereka tidak tersesat sendirian. Saat aku kembali ke kamar, pikiranku dipenuhi satu kesimpulan yang sulit kuterima namun tak bisa kutolak. Cinta anakku telah tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa lagi kuatur, hanya bisa kuiringi dengan doa dan kesabaran. Dan aku tahu, bab berikutnya dari kisah ini akan menuntut lebih banyak keberanian, bukan hanya dari mereka, tetapi juga dariku sendiri. Beberapa hari berlalu dengan suasana yang terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Kami menjalani rutinitas seolah semuanya baik-baik saja, namun di balik senyum singkat dan sapaan sederhana, ada kegelisahan yang belum menemukan tempat untuk beristirahat. Suatu sore, seorang tamu datang tanpa pemberitahuan. Dari cara ia berdiri di depan pagar, aku langsung tahu kedatangannya bukan untuk sekadar bersilaturahmi. Perempuan itu yang pertama kali menyadari, wajahnya seketika pucat sebelum sempat menyembunyikan keterkejutannya. Tamu itu adalah kerabat dekat dari pihak keluarganya, datang membawa pesan yang tak ingin disampaikan lewat telepon. Johnny mempersilakannya masuk, meski sorot matanya menunjukkan kewaspadaan.
Udara di ruang tamu langsung berubah, terasa lebih berat dari sebelumnya. Pesan yang disampaikan tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih cepat. Keluarga mereka meminta perempuan itu kembali, bukan untuk berbincang, melainkan untuk menjalani keputusan yang telah mereka siapkan sejak lama. Nada bicara utusan itu tidak mengandung pilihan, hanya tuntutan. Perempuan itu tampak terpaku, seolah kata-kata yang baru saja didengarnya mencabut kekuatan dari tubuhnya. Johnny berdiri, mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima cara seperti itu, apalagi setelah semua yang telah terjadi. Suaranya tenang, tetapi mengandung perlawanan yang jelas. Utusan itu menatap Johnny dengan dingin, lalu mengatakan bahwa masalah ini tidak akan berhenti hanya dengan penolakan. Ada konsekuensi yang bisa merembet ke banyak hal, termasuk pekerjaan dan kehidupan sosial mereka. Kalimat itu terdengar seperti ancaman yang dibungkus dengan kesopanan. Aku ikut berdiri, menegaskan bahwa rumah ini bukan tempat untuk menekan siapapun dengan ketakutan. Jika ada yang ingin dibicarakan, seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi. Ucapanku membuat tamu itu terdiam sejenak, namun tatapannya tetap keras. Setelah beberapa kalimat lagi yang semakin tak mengenakan, tamu itu akhirnya pergi, meninggalkan suasana yang lebih mencekam dari sebelumnya. Pintu baru saja tertutup, tapi dampaknya terasa jauh lebih lama daripada kedatangannya. Perempuan itu duduk lemas, wajahnya penuh kecemasan yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Ia berkata pelan bahwa keluarganya tidak akan tinggal diam, dan tekanan ini mungkin baru permulaan. Kata-katanya membuat ruang tamu terasa semakin sempit. Johnny mencoba menenangkannya, namun aku bisa melihat kegelisahan yang sama di matanya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari bahwa masalah ini telah melewati batas pertentangan keluarga biasa. Ada kekuatan yang mencoba menarik mereka kembali, dengan cara yang tidak sederhana. Aku mengatakan bahwa mereka tidak boleh menghadapi ini sendirian. Jika memang ada pihak yang mencoba memaksa, maka kami harus bersiap bersama, bukan tercerai-berai. Kalimat itu membuat mereka menatapku dengan perasaan campur aduk antara terharu dan takut. Malam itu, tak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil terasa seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang lebih besar. Aku mulai memahami bahwa kisah ini bukan lagi tentang penerimaan atau penolakan, melainkan tentang keberanian untuk mempertahankan pilihan di tengah tekanan yang semakin nyata. Di dalam gelap, aku berdoa agar apapun yang akan terjadi nanti, kami masih punya kekuatan untuk tetap saling memegang, bukan saling menyalahkan. Karena ketika dunia di luar mulai menekan dari segala arah, keluarga seharusnya menjadi satu-satunya tempat yang tidak ikut menjatuhkan.